Ketika teman jadi pengatur hidup, menemukan kebebasan dalam pilihan sendiri. Pernah nggak sih, merasa seperti hidup ini bukan benar-benar milik kita sendiri? Setiap keputusan yang kita buat seolah-olah harus melewati sidang persetujuan dari orang-orang di sekitar kita. Mulai dari teman, keluarga, bahkan kadang orang yang baru kenal sekalipun, tiba-tiba merasa berhak memberikan komentar. Misalnya, kita lagi senang-senangnya menikmati hobi baru, entah itu menulis, melukis, atau sekadar traveling sendirian buat healing. Tiba-tiba ada yang nyeletuk, ngapain sih begitu? Nggak ada kerjaan banget. Atau kita lagi memilih pekerjaan yang sesuai passion, meskipun gajinya nggak seberapa, terus ada yang bilang, yakin bisa hidup dengan kerjaan kayak gitu? Awalnya, kita mungkin menganggap mereka hanya peduli. Mereka ingin yang terbaik buat kita. Tapi semakin lama, komentar-komentar itu terasa seperti rantai yang mengikat langkah kita. Apapun yang kita lakukan, ada saja yang merasa lebih tahu tentang hidup kita dibanding kita sendiri. Ketika bahagia, kita diatur oleh orang lain. Coba bayangkan kita lagi duduk di kafe favorit menikmati secangkir kopi sambil membaca buku kesukaan. Suasana tenang, hati damai. Tapi tiba-tiba ada teman yang nyeletuk, kok sendirian? Nggak takut dibilang kesepian? Atau saat kita memutuskan untuk tetap melajang dan menikmati hidup tanpa terburu-buru mencari pasangan, ada saja yang berkata, jangan lama-lama sendiri nanti keburu tua. Lalu ada juga momen ketika kita sudah merasa nyaman dengan yang kita jalani. Mungkin gajinya tidak sebesar ekspektasi orang lain, tapi kita bahagia. Kita menikmati setiap prosesnya. Tapi komentar yang datang harusnya cari kerjaan yang lebih mapan. Nanti nyesal loh. Aneh ya? Seolah-olah kebahagiaan kita harus sesuai dengan standar mereka. Seolah-olah jika kita bahagia dengan cara yang berbeda dari mereka, itu adalah sebuah kesalahan. Padahal kebahagiaan itu bukan sesuatu yang bisa dipaksakan. Setiap orang punya definisi bahagianya masing-masing. Apa yang membuat seseorang bahagia belum tentu memberikan efek yang sama bagi orang lain. Ketika saran berubah jadi kontrol. Mendapatkan saran dari orang lain itu hal yang wajar. Bahkan kadang bermanfaat. Kita semua butuh perspektif lain supaya nggak terjebak dalam pemikiran sendiri. Tapi ada perbedaan besar antara saran dan kontrol. Saran datang dengan niat baik, diberikan dengan penuh respek, dan tetap menghargai keputusan kita. Sedangkan kontrol, itu lebih seperti pemaksaan. Seolah-olah kalau kita nggak mengikuti yang mereka katakan, maka kita salah. Orang yang suka mengatur hidup orang lain seringkali bukan karena mereka benar-benar peduli, tapi karena mereka punya standar kebahagiaan sendiri dan ingin memaksakannya ke kita. Mereka percaya bahwa sukses itu harus begini, bahagia itu harus begitu. Dan ketika kita menjalani hidup dengan cara yang berbeda dari standar mereka, mereka mulai mengkritik, menghakimi, bahkan meragukan keputusan kita. Pernah dengar kisah petani, anaknya dan keledai? Suatu hari, seorang petani dan anaknya pergi ke pasar dengan membawa seekor keledai. Di perjalanan, mereka berjalan kaki sambil menuntun keledainya. Lalu, mereka bertemu seseorang yang berkata, kenapa kalian berjalan kalau punya keledai? Kenapa nggak ditunggangi saja? Akhirnya sang ayah memutuskan untuk menaiki keledai, sementara anaknya berjalan. Tidak lama kemudian, mereka bertemu dengan orang lain yang berkomentar, dasar ayah yang egois, kenapa anaknya dibiarkan berjalan? Merasa bersalah, sang ayah turun dan meminta anaknya untuk menaiki keledai. Tapi kemudian, mereka bertemu orang lain lagi yang berkata, lihat anak zaman sekarang, ayahnya yang lebih tua malah dibiarkan jalan kaki. Akhirnya mereka berdua naik keledai bersama. Tapi belum lama berjalan, ada lagi yang berkomentar, kasihan keledainya ditunggangi 2 orang, kalian tidak punya hati. Pada akhirnya mereka memutuskan untuk mengikat kaki keledai dan membawanya dengan cara dipanggul. Hasilnya, orang-orang justru menertawakan mereka. Dari kisah itu, kita bisa belajar satu hal. Kita tidak akan pernah bisa memuaskan semua orang. Jalan hidup kita, pilihan kita. Ketika kita terus-menerus hidup dengan mendengarkan ekspektasi orang lain, kita akan kehilangan diri kita sendiri.
Kita akan selalu merasa ragu setiap kali ingin mengambil keputusan. Kita takut dikomentari, takut dikritik, takut dianggap salah langkah. Tapi tahu nggak? Hidup ini kita yang jalanin. Kita yang merasakan setiap keputusan yang kita buat, kita yang menghadapi konsekuensinya. Dan kita juga yang paling tahu apa yang membuat kita benar-benar bahagia. Orang lain hanya bisa melihat dari luar. Mereka tidak tahu bagaimana perasaan kita, apa yang kita rasakan, dan bagaimana kita menikmati perjalanan hidup kita. Jadi kalau bertemu dengan orang yang terlalu banyak mengatur, jangan buru-buru marah. Dengarkan jika memang masuk akal, tapi kalau tidak, cukup senyum dan bilang, "Makasih sarannya, tapi aku udah nyaman sama pilihanku." Belajar menjadi pemilik hidup kita sendiri. Berani memilih jalan sendiri bukan berarti kita keras kepala atau tidak mau mendengar saran, tapi kita harus tahu batasnya. Kita bisa menghargai pendapat orang lain tanpa harus menjadikannya aturan dalam hidup kita. Kita bisa menerima kritik tanpa harus merasa bersalah jika tidak mengikutinya. Kita bisa mendengarkan orang lain, tapi tetap mempercayai intuisi kita sendiri. Karena pada akhirnya, kebahagiaan itu bukan tentang memenuhi ekspektasi orang lain, tapi tentang bagaimana kita merasa damai dan puas dengan hidup kita sendiri. Jadi, jalani hidupmu dengan cara yang kamu yakini. Pilih jalanmu sendiri, jangan biarkan siapapun mengendalikan arah hidupmu. Karena kamu yang menjalani, kamu yang merasakan, dan kamu yang berhak menentukan kebahagiaanmu sendiri.